seperti ada yang membuat mogok, seperti ada yang men-setting semuanya. Busi tiba-tiba kotor, listrik pengisian juga nggak ngisi di mesin. Aki juga kendor di situ dudukannya. Kita coba benerin, businya coba kita ganti. Ya, dan kemudian tempat aki juga kita kencengin. Businya coba coba. Senterin aja deh, coba nggak kelihatan. Sini dia, Trias. Coba. Iya, oke. Akinya kali. Loh. Mati lagi. Pada saat mobil kita mogok, klien kita ini minta tolong sama Feli, dianterin untuk ke toilet. Kamu udah ini banget, kebelet banget ya panggilan. Oh, kebelet banget. Waduh, gimana Mana ini? nih kamar mandi? Rumah-rumah situ kali ya, coba ya? Tadi ada warung tuh di sana. Oh, ada warung. Aku temenin, aku Ya udah temenin aja, Bib, temenin ya, Pak. Ini temen, Bi. Bentar ya. Ya. Bentar. Nah, pas cari tempat toilet di rumah penduduk, tiba-tiba. Nah, itu bisa tuh. Nggak apa-apa tuh, besok harus servis ini mobil tapi, Bang. Udah ya? Udah nggak apa-apa, bener? Udah nggak apa-apa ya? Dan kita Mbak Santi ini dipaksa sama seseorang, ditangkap dari belakang, dipaksa kemudian dimasukkan ke mobil, diculik. Hei! Hei, kenapa deh? Hei! Hei! Hei, tolong, hei! 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 Astagfirullahaladzim! Kenapa? Hah, kliennya kenapa? Tahu dia ditarik tiba-tiba. Astagfirullahaladzim! Mobil! Aduh, sama supirnya mana supir? Wah, ini nggak bener nih, berarti kita dibuntutin dari awal, dari rumahnya Tante Jenny kita dibuntutin ternyata. Kenapa tuh cerita gimana sih? Gak tahu, jadi dia masih nyari-nyari toilet dan itu belum sempat ke warungnya. Terus tiba-tiba itu yang dari mobil itu turun, berhentiin langsung narik Santi. Dia kayak udah kenal sama Santi, orang dia bilang, Santi ikut gue gitu. Siapa itu orang siapa? Gak tahu. Lihat mukanya nggak? Nggak kelihatan. Tapi aku langsung ngejar kan? Udah. Disuruh tadi duluan, yang Wibi juga disuruh pakai motor kok tadi duluan. Buru-buru kita kejar mobil yang berusaha nyulik klien kita itu. Tim semuanya kita sebar, coba ikutin, minimal ikutin mobil itu. Kalaupun nggak dapat, ikutin kemana dia pergi. Tim ngabarin kita bahwa mobil yang tadi menculik klien kita Santi masuk ke sebuah rumah besar. Hah? Iya, di mana Bara? Gue udah tahu tempatnya. Ah, udah ketemu. Dia masuk ke rumah kosong, rumah gede. Oh iya, udah ada Sherlock ya, kita kesana sekarang. Oke. Ayo, gue langsung sih kok. Udah nih, Papa langsung sini Pak. Nih. Langsung Pak kesana Pak, cepet Pak. Udah Pak, di sini Pak. Ayo turun Pak. Oke, kita suruh tim untuk cross check ke warga. Ternyata warga bilang dia nggak tahu itu rumah siapa. Tapi yang jelas banyak orang keluar masuk ke rumah itu. Tampaknya serem-serem. Ya, seperti preman Mas. Nggak tahu mereka ngapain datang ke sana. Gimana itu emang kosong. Rumah kosong. Dia juga kadang nggak suka ada kegiatan keluar masuk, tapi nggak tahu itu rumah siapa. Nah, akhirnya tim kita coba suruh lagi untuk cari informasi ke dalam. Cross check ke dalam rumah itu, ada apa sebenarnya di dalam rumah itu. Tunggu kabar dari tim. Ya, tim melakukan penyamaran masuk ke dalam rumah. Mana, hati. Ayo. Ini gue bro, nah bro. Ini kayaknya bener-bener rumah kok. Udah gak ada orang sama sekali kayak di dalam semua nih. Lihat Santinya nggak buruan bro? Santi lihat nggak? Santinya di dalam, dia ada di Santi ada di dalam. Akhirnya buru-buru kita semua tim masuk ke dalam rumah itu, kita dobrak pintunya dan ternyata
dalam rumah itu banyak preman dan di situ klien kita disekap. Lepasin. Kita masuk ke dalam, di situ tim semua bantuin, ternyata ada Pak Andi, suaminya Ibu Cynthia, Pak Andi ini. Kita tolong klien kita, Feli kita selamatin di situ, kita keluarin mereka dari sarang itu sampai kita selamatin ke mobil dan kita cabut dari tempat itu. Udah apa-apa, cuma aku udah tadi diancam terus. Ini Andi pelakunya ya? Iya, Pak Andi yang tadi. Suaminya Ibu Cynthia itu kan? Iya. Dalam mobil nangis klien kita. Dia trauma, dari situ dia ketakutan, tolong saya mas, tolong mas. Saya di situ saya takut mas, saya dipaksa, saya ditekan di situ mas untuk ngasih tahu di mana Dika ini di mana. Saya kan nggak tahu di mana suami saya mas. Nangis dari situ ketakutan dia. Ngancam gimana? Dipaksa di mana? Si istrinya itu sama suami aku, Mbak. Padahal kan aku juga nyari dari tadi sama Mbak sama Mas. Ini ancaman yang tadi siang kita ke sana. Kita berusaha tenangin, kita berusaha untuk kasih masukan. Tapi ternyata nggak lama kemudian Feli dapat telepon. Ya sekarang Mbak tenang dulu. Ya Mbak jangan panik ya sekarang Mbak ya. Ya, jangan mikir macam-macam ya. Iya. Ya, Oh, Jenny kan? tenang. Iya, kenapa Jen? Iya. Dika sama di mana? Iya, cari tahu. Di mana, Mbak? Coba. Oh, ya udah. Ya udah cepet tolong share lokasi ya. Oke, thank you. Dia ngeliat Dika sama siapa Cynthia? Ketika sama Cynthia, Iya. berduaan. Klien kita shock di situ, dia bingung, dia bimbang, dia nangis di situ sampai kita jelasin kita harus ketemu sama Tante Cynthia. Bagaimanapun juga kita harus ketemu sama Dika. Kalau emang benar itu Dika pacaran sama Tante Cynthia. Ini Pak, cepet Pak, langsung sini Pak. Pak langsung ke situ Pak, udah nggak usah nunggu tim, kita langsung ke sana aja. Kita cek. Itu soalnya. Kaget klien kita di situ. Mbak Santi kaget, dia nggak nyangka ternyata suaminya seperti itu. Akhirnya dia turun, dia lari di situ sekenceng-kencengnya dan kemudian. Ada. Dia ngamuk di situ, disamperin suaminya, ya. Dimintain pertanggungjawaban suaminya. Kenapa kamu melakukan ini? Siapa perempuan ini? Kamu kemana aja, Mas? Ini siapa, Mas? Ini siapa, Mas? Kamu sudah sebulan gak pulang ke rumah. Hah? Kamu siapa, Hah? Kamu yang bawa suami aku. Kamu kan sudah punya suami. Kenapa harus bawa suami saya? Biar aku jelasin. Apalagi yang mau kamu jelasin, Mas? Biar aku jelasin. Apalagi yang mau kamu jelasin, Mas? Mas, tunggu dulu. Kamu jelasin dulu sama aku. Kamu harus jelasin dia siapa dan kamu kenapa ngilang sama 1 bulan, Mas? Hah? Kamu nggak tahu aku di kampung diapain sama warga. Aku dituduh sama mereka, aku gangguin suami mereka. Tapi apa? Kamu nggak ada untuk melindungi aku, Mas. Aku selalu nyari uang untuk kita,
Apa kurangnya aku, Mas? Mas, jawab aku, Mas. Jujur ya, aku sayang sama kamu. Aku tahu kamu baik, udah baik sama aku selama ini. Tapi kita nggak bisa sama-sama lagi, maaf ya. Aku ini sayang sama Cynthia. Stai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Akhirnya Mbak udah tahu kan kebenarannya seperti apa. Iya, Mas. Kok dia tega kayak gitu banget Mas sama saya, Mas? Sudah kelihatan Mbak, tanda-tandanya udah kelihatan. Niatnya udah nggak baik. Padahal selama ini aku untuk dia, Mas. Jualan untuk bantu dia. Ya, kita udah berusaha sekuat tenaga, udah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan klien kita, ya, Pak Santi dengan suaminya Dika, tapi ternyata kita semua tahu jawabannya. Ya. Seorang istri yang berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang berusaha untuk keluarganya, bahkan dia rela untuk mencari nafkah buat suaminya, tapi ternyata disia-siakan begitu saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih paham ya, mana istri yang baik buat kita, mana yang istri cuman buat foya-foya ataupun cuma buat mengejar materi. Ingat, kebahagiaan itu bukan hanya dengan materi, tapi kebahagiaan itu didapatkan dengan cinta yang tulus dan ikhlas. Insya Allah berkah buat semuanya.